Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan 16 tentang aset tetap. PSAK 16 aset tetap ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk properti plant and equipment atau properti, pabrik, dan peralatan yang biasa disebut sebagai aset tetap, dan akuntansi untuk penyusutan terkait dengan aset tetap. Nah, sebelumnya kita definisikan dulu apa itu aset tetap. Jadi menurut PSAK 16 paragraf 6, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, di sini ada yang di bold, itu dimiliki, artinya aset tersebut merupakan hak kepemilikan milik perusahaan. Lalu digunakan, artinya digunakan itu dipakai untuk operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kondisi normal perusahaan. Kemudian bersifat jangka panjang, artinya digunakan selama lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Kemudian memiliki wujud. Nah, kalau aset tidak berwujud nanti lain lagi. Aset tidak berwujud ada merek, ada hak cipta, paten, dan sebagainya. Nah, PSAK 16 ini tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang. Kemudian setelah tahu definisinya tadi ya, digunakan untuk operasional itu maksudnya operasional apa saja, bisa untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, misalnya peralatan komputer, meja kerja, seperti itu, untuk tujuan administratif. Nah, aset tetap ini merupakan komponen yang signifikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam neraca. Kemudian dia bersifat tangible atau berwujud, masa manfaatnya jangka panjang, digunakan dalam operasional, dan pembebanannya yaitu berupa depresiasi. Contoh dari aset tetap yaitu tanah, kemudian bangunan, ada gedung kantor, gedung pabrik, dan land improvement atau pengembangan lahan. Lalu peralatan, ada kendaraan, mesin, dan peralatan kantor. Kalau bedanya ya dengan perlengkapan, kalau perlengkapan itu masuknya ke aset lancar karena habis pakai. Nah, kapan suatu aset tetap itu diakui gitu sebagai suatu aset tetap? Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan itu yang berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Artinya ada kemungkinan besar atau ada potensi yang besar akan ada manfaat atau nilai tambah ekonomi di masa depan yang masuk ke perusahaan terkait dengan aset tersebut. Kemudian biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Nah, di sini tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Jadi ini biaya perolehan aset tetap pada umumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya setelah perolehan awal? Kan biaya pengakuan awal dan biaya setelah perolehan awal. Nah, biaya setelah perolehan awal itu apa? Misalnya ada jadi kita sudah memperoleh aset tersebut, kemudian kita pakai seperti itu asetnya. Nah, biaya-biaya yang muncul itu apa saja? Yang pertama misalnya ada biaya pemeliharaan dan perbaikan, contohnya perawatan dan pembelian suku cadang. Nah, ini harus diakui sebagai beban di laporan laba rugi periode berjalan. Kemudian maka biaya pemeliharaan dan perbaikan ini tidak bisa kita masukkan ke dalam nilai aset tetap karena sudah dipakai asetnya gitu. Terus
penggantian aset itu menambah nilai aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan komponen yang diganti atau komponen yang dibuang itu ya, yang udah nggak kepakai itu tidak lagi dicatat sebagai aset. Maka aset yang komponen yang baru ini kemudian kita catat sebagai aset tetap yang baru. Lalu inspeksi yang signifikan atau pengawasan atau pemeriksaan terhadap aset ini diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu itu dihentikan pencatatannya. Nah, kemudian kita membahas tentang pengukuran awal atau pada saat aset tersebut pertama kali kita peroleh gitu ya. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Jadi setelah kita tadi mengakui atau adanya proses pengakuan, kemudian kita lakukan proses pengukuran gitu ya. Jadi aset-aset yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap kita akui sebagai aset tetap, lalu kita ukur nilainya. Diukurnya menggunakan apa? Jadi pada saat awal perolehan aset tetap itu kita mengukurnya sebesar biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu pada intinya adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi tidak hanya biaya atau uang untuk belinya saja, tidak hanya harga belinya saja, tapi juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Nah, komponen dari biaya perolehan ada 3, yaitu pertama harga perolehan atau harga belinya atau harga beli entah menggunakan kas ataupun dengan metode pembayaran lain. Kemudian biaya yang dapat diatribusikan secara langsung atau biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat dikenakan langsung pada komponen aset tetap. Lalu biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Jadi membongkar, kemudian memindahkan dan restorasi atau pembenahan dari lokasi aset. Nah, ini penjelasan untuk harga perolehan. Itu kan harga beli gitu ya, harga perolehan. Nah, di sini merupakan biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Artinya biaya impor dan pajak pembelian itu tidak boleh kita kurangi, tapi kita tambahkan dalam komponen harga perolehan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Jadi misalnya membeli komputer seperti itu, membeli komputer harganya misalnya 10 juta dengan diskon 5% misalnya, dengan diskon 5%. Lalu ada biaya impor sebesar 200.000 dan ada pajak pembelian misalnya 10%. Nah, pertama kita kurangi dulu diskon pembeliannya, kurangi 5% berarti kan 500.000, berarti 9.500.000. Nah, ditambah dengan biaya impor 200.000 dan ditambah pajak pembelian 1 juta. Jadi 9.500.000 ditambah 200.000 ditambah 1 juta. Itu adalah harga perolehannya gitu. Kemudian biaya yang dapat diatribusikan secara langsung itu artinya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membawa aset ke lokasi perusahaan dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset dari penjual ke lokasinya kita, lokasi perusahaan, dan membawa aset ke kondisi yang kita inginkan agar aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen gitu. Lalu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau
karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Jadi kita membongkar, misalnya membeli tanah atau bangunan, membeli tanah gitu ya, tapi di atasnya masih ada sisa-sisa bangunan. Nah, biaya untuk membongkar sisa bangunan tersebut itu bisa kita masukkan ke dalam komponen biaya perolehan. Nah, ini contoh yang poin B, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Contohnya apa saja? Biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Kemudian biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan dari pengujian aset tersebut. Kemudian komisi profesional. Nah, ini biaya-biaya ini bisa kita tambahkan ke dalam komponen biaya perolehan untuk pengukuran awal aset tetap. Nah, yang bukan termasuk komponen biaya, walaupun ada kaitannya dengan aset tetap yang baru kita peroleh, yaitu contohnya misal biaya pembukaan fasilitas baru, kemudian biaya pengenalan produk baru, terus biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, termasuk biaya pelatihan staf, lalu administrasi dan overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi penuh. Jadi misalnya alatnya itu belum kita gunakan sepenuhnya tapi udah muncul biaya-biaya, nah itu belum tidak bisa kita masukkan ke komponen biaya perolehan. Terus kerugian awal operasi, biaya relokasi dan reorganisasi operasional entitas. Jadi misalnya pindah gitu ya, pindah gedung. Nah, biaya relokasinya ini tidak bisa kita masukkan ke komponen biaya perolehan. Lalu hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, misalnya hasil parkir dari lahan yang belum digunakan. Kemudian laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan dari perusahaan. Nah, ini biaya-biaya ini tidak bisa kita masukkan ke komponen biaya perolehan. Nah, ini contoh. Misalnya untuk perolehan gedung, maka biaya perolehannya yaitu semua biaya yang terkait dengan akuisisi atau membeli ya, atau konstruksi atau kita membangun gedung terdiri dari material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, dan biaya bunga jika itu membangun sendiri. Kalau kita beli, maka biaya perolehannya harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan, lalu fee profesional, dan izin pendirian bangunan. Kemudian biaya perolehan tanah. Ini semua biaya terkait dengan akuisisi dan penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan. Terdiri dari harga beli, lalu biaya pengurusan hak tanah, ada sertifikat, pajak, BPHTB, biaya notaris, kemudian biaya untuk perataan tanah atau penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Kemudian untuk memperoleh peralatan di sini dapat meliputi mesin, kendaraan, peralatan kantor, peralatan pabrik, dan peralatan lain. Biaya perolehan peralatan ini meliputi yang pertama harga beli, pajak atau biaya masuk yang tidak dapat dikreditkan, kemudian biaya transportasi atau pengangkutan dari tempat penjual ke perusahaan yang membeli, kemudian biaya asuransi selama pengiriman barang, biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat untuk melakukan instalasi, serta biaya untuk pengetesan atau pengujian peralatan. Nah, jika aset itu dibangun sendiri, ini tadi ya, biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan adalah material dan tenaga kerja, lalu overhead, biaya variabel dan porsi dari fixed overhead yang terkait langsung dengan pembangunan aset, serta biaya bunga jika dananya itu merupakan kita kredit dari bank. Nah, biaya bunganya selama proses pembangunan bisa kita masukkan ke dalam komponen biaya perolehan. Nah,
dalam memperoleh aset tetap itu kan caranya tidak hanya dengan kita membeli gitu ya, kita membeli aset gitu toh, membeli secara tunai gitu. Jadi banyak banget cara-cara yang bisa kita terapkan untuk memperoleh suatu aset tetap. Bisa membeli pun bisa membeli secara tunai, bisa membeli secara kredit, bisa beli dengan saham misalnya, atau bisa juga kita membangun sendiri aset berupa gedung gitu, atau berupa mesin, kita buat sendiri mesinnya juga bisa. Nah, kalau terkait dengan diskon misalnya, nah diskon ini harus dikurangkan dari harga perolehan aset. Nah ini seringkali kan terjadi kesalahan gitu ya. Misalnya tadi beli komputer harganya 10 juta, diskon 5%. Nah harga perolehan yang kita catat tidak boleh 10 jutanya, tapi harus dikurangi dengan diskonnya dulu. Jadi 9.500.000 yang kita catat sebagai harga perolehan. Tuh. Jadi diskonnya harus dikurangi. Terus pembayaran ditangguhkan. Nah, ini maksudnya adalah pembelian secara kredit gitu ya. Aset yang dibeli dengan pembayaran yang ditangguhkan itu dinilai setara nilai tunainya. Jadi bukan misalnya 10 juta beli komputer, nah kredit dicicil 1 tahun, kalau dihitung-hitung sampai lunas itu nilainya sampai 15 juta misalnya, atau 12 juta misalnya. Nah, yang kita masukkan sebagai harga perolehan tetap yang 10 juta, tidak boleh yang 12 juta. Selisihnya 12 juta kurangi 10 jutaan, 2 juta itu kita akui sebagai beban bunga gitu. Jadi bukan harga perolehan. Bukan masuk ke harga perolehan. Harga perolehannya tetap 10 juta, tapi selisih penambahannya itu kita akui sendiri sebagai beban bunga. Nah, terus apabila aset itu diperoleh secara pertukaran atau menukar satu aset dengan aset lainnya, ini diukur menggunakan nilai wajar pasar gitu ya. Kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang andal, maka kita bisa ukur menggunakan harga perolehan awalnya. Kemudian pembelian secara lamsam. Pembelian secara lamsam ini maksudnya kita beli secara borongan. Beli tanah, bangunan, kendaraan, 3 item aset itu misalnya 2 miliar kayak gitu. Nah, berapa nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya, berapa nilai kendaraannya masing-masing harus kita tentukan dengan cara alokasi. Jadi mengalokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset. Kemudian jika memperoleh aset tetap dengan menerbitkan saham, maka kita untuk biaya perolehannya kita gunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset jika nilai sahamnya dapat diandalkan. Nah, maka kita tentukan nih mana yang lebih andal antara nilai wajar saham atau nilai asetnya. Jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur aset yang diterima gitu. Jadi kita lihat dulu nilai saham atau nilai wajar aset yang lebih andal gitu. Kalau misalnya nilai sahamnya yang lebih andal, kita pakai nilai saham. Tapi jika keduanya andal, maka nilai wajar aset yang diserahkan itu digunakan untuk mengukur aset yang diterima. Kemudian jika memperoleh asetnya itu dari hibah pemerintah, maka tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah akan diperoleh. Nah, ini untuk pertukaran aset. Biaya perolehan aset tetap dari suatu peristiwa pertukaran itu diukur sebesar nilai wajar, kecuali tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan itu tidak dapat diukur secara andal. Maksudnya pertukaran tuh saya punya mesin A, perusahaan B punya mesin B. Nah, mesin A ditukar dengan mesin B dengan nilai yang berbeda, umur ekonomis dan penyusutan yang berbeda.
Nah, di sini biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Gitu. Nah, pengukuran setelah pengakuan awal itu perusahaan diperbolehkan untuk memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Artinya bisa jadi antara aset tetap yang satu dengan aset, misalnya mesin sama bangunan itu metode atau model pengukurannya beda. Bangunannya pakai model biaya, mesinnya pakai model revaluasi, seperti itu. Apa itu model biaya? Kalau model biaya atau cost model itu suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi semua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Jadi setelah diakui sebagai aset tetap itu dicatat sebagai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sementara kalau model revaluasi itu setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Apa itu maksudnya tanggal revaluasi? Jadi ketika perusahaan itu memilih menggunakan model revaluasian, maka perusahaan harus secara teratur atau minimal setiap tanggal pelaporan atau setiap tahun gitu ya, setiap tahun dia harus menilai kembali atau merevaluasi nilai asetnya. Kenapa itu dilakukan? Agar jumlah tercatat atau jumlah yang kita catat laporan keuangan itu tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Jadi itulah mengapa kita harus secara reguler melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset tetap jika menggunakan model revaluasi. Nah, jika aset atau perubahan nilai wajarnya itu tidak signifikan, maka kita mungkin tidak perlu melakukan revaluasi ini setiap tahun, tapi harus minimal 3 tahun sekali kita lakukan. Artinya kita harus reguler atau berkala melakukan revaluasinya. Nah, pada tanggal revaluasi ini kita kan menentukan nilai wajar asetnya berapa, sekaligus kita tentukan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, bagaimana kalau terjadi surplus revaluasi? Kalau nilai jumlah tercatat asetnya itu naik gitu ya, atau terjadi surplus revaluasi, maka harus langsung dikreditkan atau ditambahkan ke model pemegang saham dengan judul terpisah, yaitu cadangan surplus revaluasi. Jadi masuk ke cadangan surplus revaluasi di komponen ekuitas. Sedangkan kalau terjadi penurunan jumlah tercatat neto aset atau disebut sebagai defisit revaluasi, maka harus langsung didebit ke laporan laba rugi komprehensif atau dicatat sebagai pengurang dari komponen laba rugi komprehensif. Nah, baik model biaya maupun model revaluasi kita harus melakukan atau mengukur adanya penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nah,
Jadi tidak hanya aset tetap secara utuh gitu ya yang kita lakukan penyusutan. Jadi setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan harus disusutkan secara terpisah. Contohnya kalau misalnya pesawat terbang gitu ya, aset berupa pesawat terbang. Jadi kita tidak menyusutkannya itu secara utuh pesawat terbangnya, tapi kita pisahkan rangka dan mesin pesawat maupun komponen lain yang nilainya itu biaya perolehannya itu cukup signifikan, maka disusutkannya pun harus secara terpisah. Nah, beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Kapan penyusutan dimulai? Jadi penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Jadi dari beli tadi kemudian diinstal segala macam sampai siap digunakan. Nah, setelah siap digunakan, maka penyusutan aset tersebut mulai dihitung. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, jadi dia akan dijual gitu ya. Dan aset tersebut dihentikan pengakuannya, maka ketika dihentikan pengakuannya ya otomatis penyusutannya pun dihentikan. Nah, terus tanah dan bangunan itu diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus. Artinya kalau beli tanah yang ada bangunannya, atau kalau bangunan pasti di atas tanah gitu ya. Nah, itu tanah dan bangunannya itu diperlakukan sebagai aset terpisah. Jadi tanah sendiri, bangunan sendiri gitu. Nah, dalam menentukan nilai residu dan umur manfaat gitu, kita harus mereviewnya atau meninjau ulang minimal setiap akhir tahun buku. Jika hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, dan ini diungkapkan dalam CALK. Apa aja faktor yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan umur manfaat atau umur ekonomis? Yang pertama, perkiraan daya pakai aset. Kemudian perkiraan tingkat keausan fisik dari aset tetap. Lalu keusangan teknis dan keusangan komersil. Lalu pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum, misalnya karena aset tersebut kita sewakan, maka kita terbatas dalam penggunaannya. Nah, faktor-faktor ini yang kita pertimbangkan dalam menentukan umur ekonomis suatu aset tetap. Nah, untuk metode penyusutan yang digunakan ini harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. Jadi apakah kita menggunakan metode garis lurus, saldo menurun berganda, terus jumlah unit produksi, jumlah angka tahun, itu tergantung bagaimana kita menggunakan atau mengkonsumsi manfaat dari aset tetap tersebut. Dan metode ini harus direview minimal setiap akhir tahun buku. Nah, jika ada perubahan metode penyusutan, maka kita perlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diungkapkan di CALK juga. Contoh metode penyusutan banyak ya, ini hanya beberapa, ada garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit produksi. Metode garis lurus ini menghasilkan pembebanan yang nilainya tetap sepanjang umur manfaat selagi atau selama nilai sisa atau nilai residu itu tidak berubah. Lalu saldo menurun itu menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Sedangkan jumlah unit produksi itu menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan dari aset. Lalu penghentian pengakuan. Kapan suatu aset itu dihentikan pengakuannya?
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat aset tetap tersebut dilepaskan, atau entah itu dijual atau dipertukarkan, atau tidak terpakai lagi gitu ya. Jadi saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, maka kita hentikan pengakuannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali transaksi sale leaseback. Sale leaseback itu kita menjual lalu kita sewa lagi aset tersebut. Jadi kita punya gudang, misalnya gudangnya kita jual ke orang lain, lalu gudang kita sendiri yang kita jual tadi kita sewa lagi untuk kita pakai sendiri. Nah itu tidak termasuk dalam perlakuan laba ruginya yang dihentikan. Laba dari penghentian pengakuan aset tetap tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Kemudian penghentian pengakuan pada saat penggantian sebagian aset tetap. Di sini entitas harus mengakui biaya perolehan dari penggantian dalam jumlah tercatat aset. Kemudian menghentikan pengakuan jumlah tercatat bagian yang digantikan. Di bagian yang diganti atau misalnya entah rusak atau kita ganti yang baru, itu kita hentikan pengakuannya tanpa memperhatikan bagian yang digantikan secara telah disusutkan secara terpisah. Nah, jika tidak praktis, maka kita pakai rumus saja, biaya perolehan penggantian itu sama dengan biaya perolehan yang digantikan. Gitu. Nah, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan jika ada dan jumlah tercatat dari aset. Jadi perbedaan antara jumlah tercatatnya berapa dan jumlah neto hasil pelepasan. Misalnya kita punya mesin gitu ya, kita punya mesin belinya 100 juta, kemudian sudah kita pakai tinggal sebesar nilai sisanya aja, misalnya tinggal 20 juta, itu nilai tercatatnya terakhir. Kemudian kita lepas nih, entah kita jual atau kita, karena nggak dipakai lagi kan, kita jual, ternyata laku 25 juta. Nah, selisih antara jumlah neto hasil pelepasan yang 25 juta dengan jumlah tercatat 20 juta kan berarti kita laba 5 juta. Nah, itu kita akui sebagai laba rugi penghentian pengakuan. Nah, itu kita tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan, tapi sebagai keuntungan atau kerugian yang masuk ke pendapatan komprehensif lain. Nah, apa saja yang diungkapkan dari terkait dengan aset tetap di CALK? Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jadi dasar penilaiannya apa? Lalu metode penyusutan yang digunakan. Kemudian masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. Lalu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, keberadaan dan jumlah restriksi atau batasan hak milik karena penjaminan restriksi atau pembatasan atas hak milik karena dijaminkan asetnya sebagai penjaminan utang. Kemudian jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan jika membangun sendiri, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan, jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan, lalu pemilihan metode akuntansi dan adanya perubahan estimasi, misalnya tadi merubah metode penyusutan, merubah umur ekonomis dan sebagainya juga harus diungkapkan. Nah, jika perusahaan menggunakan model revaluasian untuk mengukur biaya perolehannya, maka pengungkapan yang terkait dengan revaluasi adalah dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva atau aset tetap, lalu tanggal efektif penilaian, nama dari penilai independen jika ada,
hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, lalu jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap, dan surplus penilaian kembali. Nah, ini harus diungkapkan apabila menggunakan model revaluasian. Tapi jika tidak menggunakan model revaluasian atau menggunakannya model biaya, maka tidak melakukan pengungkapan ini.